Siapa orangnya? Bilang. Jaga kau punya mulut lama. Jangan fitnah. Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, Habib walaupun berbuat dosa pasti masuk surga, saya Bahar Smith akan bantai. Kori lebat. Mancing nih ceritanya. Kita mancing. Perahunya sama, satu perahu. Perahunya sama. Pancingannya sama. Jorannya sama. Kailnya sama. Umpannya di laut yang sama. Dapat ikannya sama nggak? Enggak. Bahar bin Smith dapat 20 ekor. Imad dapat 3. Fuad dapat 2. Kori nggak dapat. Itu namanya iya kan? Kalau Allah udah jamin rizki kamu Asep, rizki kamu hari ini 1 juta, walaupun kamu nggak keluar rumah, nggak kerja, kamu bakal dapat 1 juta. Tapi kalau rizki kamu kalau udah bilang Asep, rizki kamu 10.000 Sep, kamu mau kerja dari pagi sampai pagi, 10.000 yang kamu dapat. Paham? Itu rezeki. Bukan berarti saya bilang nggak usah kerja, enggak, silahkan kerja, ikhtiar harus, tapi jangan terlalu bersungguh-sungguh. Harusnya bersungguh-sungguh dalam urusan yang belum dijamin. Apa itu? Surga. Jangankan kita yang penuh dosa, ahli maksiat, Rasulullah. Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, Imam Ali Zainal Abidin, beliau pernah nangis ada-adanya. Ketika beliau nangis, muridnya nanya, ya Imam, mahadal baka. Wahai Imam, tangisan apa ini? Kenapa kau menangis? Anta min ahli bait Rasul. Engkau ini keluarganya Nabi, cucunya Nabi. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah berkehendak untuk mensucikan, mengeluarkan kotoran-kotoran dalam hati kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Engkau adalah ahlul bait. Apa yang masih kau takutkan? Apa yang masih kau khawatirkan? Beliau jawab, wailak, celaka kamu berngomong seperti itu. Innallaha khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana abidan habasyian. Allah itu menciptakan surga bagi hamba-hamba yang taat, bagi hamba-hamba yang patuh kepadanya. Sekalipun hamba yang taat dan hamba yang patuh itu dari golongan budak-budak Habasyah, dari golongan budak, walaupun nasabnya nggak mulia, walaupun dia budak, walaupun dia orang susah, walaupun dia nggak dikenal, tapi kalau dia taat, dia patuh, dia tunduk kepada Allah, tempatnya dia di surga. Wa khalaqallahu nar, dan Allah menciptakan neraka liman asa'ahu, bagi siapa orang yang bermaksiat dan berbuat dosa kepadanya, walau kana malikan korosian, sekalipun yang berbuat dosa dan berbuat maksiat itu adalah pembesar-pembesar Quraisy, mulia nasabnya, mulia garis keturunannya, tapi kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, mabuk, melacur, zina, narkoba, judi online, maka tempatnya neraka. Nggak ada urusan mau ilmunya setinggi langit, Ustadz, Kiai, Mas Syekh, tinggi sampai di langit ilmunya, mau dia Habib, Sayyid, Syarif, cucunya Nabi Muhammad, kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tempatnya neraka. Nah makanya ini nyambungnya kemana? Ke Roma Irama, apa? Ke Roma Irama. Roma Irama ngomong doktrin para habaib, doktrin kan suaranya udah tua. Doktrin para habaib, doktrin para habaib itu Habib kalau buat dosa, buat maksiat, itu pasti walaupun maksiat masuk surga. Hei Roma Irama, jaga kau punya mulut, jangan suka fitnah. Habib siapa yang ngomong begitu? Siapa habaibnya yang ngomong begitu? Kalau Habib pasti masuk surga, walaupun dia berbuat dosa, walaupun bermaksiat, walaupun dia judi, walaupun dia melacur, walaupun dia narkoba, walaupun dia mabuk, pasti masuk surga. Habib siapa yang ngomong? Di mana? Kapan?
Jaga kau punya mulut lama, jangan fitnah. Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, Habib walaupun berbuat dosa pasti masuk surga, saya Habib Smith akan bantai itu Habib di depan Rhoma Irama. Udah tua tuh bangka, suka fitnah, betul? Jaga kau punya mulut tuh, jaga. Kalau emang ada Habib yang begitu, siapa? Bilang. Saya datang, saya injak depan dia tuh Habib kalau dia ngomong begitu. Ini baru namanya di tengah. Saya kan orang yang saya ini tawazun, tawassut, insaf. Habib salah, nggak ada urusan, betul? Kan saya bilang. Kemarin saya lihat ada orang yang mengolok-olok Rhoma Irama itu. Saya sedih, Gus. Saya sedih kok tiba-tiba ada orang maki-maki Rhoma Irama. Saya itu sedih begitu Rhoma Irama dimaki itu. Kenapa? Orang yang hidup dari Rhoma Irama itu nggak kehitung jumlahnya. Lagu Rhoma Irama menghidupi pengamen-pengamen se-Indonesia. Siapa yang orang sodakohnya paling banyak mengalahkan Rhoma Irama? Nggak ada di Jakarta. Coba ya mencek. Grup dangdut sebegitu banyak menyebar di mana-mana. Itu hidup karena lagunya Rhoma Irama. Loh, itu dia mikir dengan darah, dengan air mata Rhoma Irama itu sampai punya lagu. Habis itu lagunya dimainkan oleh pengamen-pengamen yang setiap hari dengan lagu Rhoma Irama bisa mendapatkan uang 100.000, dibawa pulang anaknya bisa makan, dibawa ke sekolahan anaknya bisa bayar SPP. Itu berapa yang hidup dari lagunya Rhoma Irama? Kok tiba-tiba ada orang mengatakan Rhoma Irama diolok-olok? Saya nggak terima itu termasuk, karena saya bukan semata-mata apa. Kalau dalam tradisi santri, hidupnya Rhoma Irama itu menghidupi jutaan orang Indonesia. Coba kalian cek di lapangan. Sodik Monata itu bisa hidup karena lagunya Rhoma Irama. Imron Sadewo hidup karena lagunya Rhoma Irama. Kelompok-kelompok karaoke itu bisa hidup karena lagu Rhoma Irama. Dari gelandangan sampai judi sampai apa itu menghidupi berapa? Ayo, aman coba itu. Ini siklus hidup yang luar biasa. Bagaimana sistem sosial itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi jangan dikira Rhoma Irama itu cuman gayanya gini. Itu menghidupi dari Sabang sampai Merauke itu berapa yang hidup dari lagu-lagu Rhoma Irama, apalagi di Madura. Wah, itu tambah paling laris itu lagu Rhoma Irama. Jadi ini konsep hidup bersama. Orang tidak boleh marah-marah sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani manakibnya menghidupi banyak orang. Orang tidak boleh marah-marah sama para wali, karena makamnya wali menghidupi banyak orang. Nah, di Jakarta ini saya lihat yang hidupnya bisa menghidupi banyak orang terbanyak itu termasuk Rhoma Irama. Makanya jangan main-main sama, jangan hujat itu. Nggak cocok ya nggak cocok. Tapi kamu belum pernah kasih makan orang se-Indonesia dengan cara Rhoma Irama. Rhoma Irama sudah setiap hari kasih makan orang. Coba ke terminal-terminal pasti ada nyanyi lagu gelandangan, lagunya Rhoma Irama. Dia bisa dapat hidup, bisa kasih makan anaknya, dia bisa masih makan keluarganya. Itu di hadapan Allah, mbok pikir nggak ada pahalanya? Ada itu pahalanya. Mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Tuh, ini penting dipahami. Jadi jangan kemudian dikit-dikit kita marah-marah karena apa? Karena berbeda. Agama ini nggak bisa dipisah. Nah, itulah makanya meletakkan dasar untuk memahami kenapa kiai itu tasammuh, tawassut, tawazzun. Itu. Setelah ini selesai semua, baru manusia